Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu pembelajar IHC yang luar biasa sekali. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Bapak Ibu pembelajar IHC yang luar biasa, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih menghipnosis seseorang itu atau berbicara dengan pikiran bawah sadar seseorang tanpa orang tersebut mengetahuinya. Tentunya ada 7 teknik rahasia hipnosis tanpa menghipnosis yang pada malam hari ini kita akan bahas secara detail bersama pakarnya yang tentunya bersama dengan ahlinya yaitu Bapak Andri Hakim, SE, MAK, CHT, CI, IACT, USA. Sebelum kita lanjut ke kelasnya Bapak Ibu semua, sedikit mungkin ada Bapak Ibu yang masih belum mengenal dari sosok trainer kita malam hari ini, yaitu Pak Andri Hakim adalah salah satu lisensi trainer dari Indonesian Hypnosis Center, Bapak Ibu semuanya. Kemudian beliau juga menjadi trainer metodologi tatap muka di LSP dan juga merupakan certified hipnosis yang sudah terdaftar di Disnaker Provinsi dan Kota Bekasi, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sekiranya di sekitaran Bekasi bisa konsultasi tentang hipnoterapi nih di Pak Andri Hakim. Beliau juga asesor BNSP di LSP KHI Kompeten Hipnosis Indonesia dan juga manajer skema LSP Kompeten Hipnosis Indonesia. Dan spesialnya Bapak Ibu semuanya, beliau ini Pak Andri Hakim ini adalah Presiden IACT, yaitu International Association Counselor and Therapist di Indonesia. Jadi tidak diragukan lagi untuk membahas tentang fenomena hipnosis yang ada di Indonesia ini tentunya maupun yang ada di internasional. Pak Andri Hakim ini sangat-sangat update sekali tentang keilmuan hipnosis. Beliau juga penulis buku, Bapak Ibu semuanya bisa dilihat di layar, Hypnosis for Teaching, Pikiran Bawah Sadar, dan Dahsyatnya Hipnosis, dan juga banyak sekali buku-buku hipnosis yang bestseller ciptaan dari Pak Andri Hakim. Beliau juga Ketua Umum Perkumpulan Sinergi Fikir Indonesia dan juga merupakan pengurus dari Perkumpulan Komunitas Hipnosis Indonesia. Mungkin itu sedikit tentang perkenalan dari Pak Andri Hakim yang mungkin Bapak Ibu yang baru minggu kemarin gabung IHC itu masih mungkin belum kenal atau sebagainya. Nanti lebih dekat lagi kenalnya langsung sama Pak Andri Hakimnya tentunya. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin sudah tidak sabar lagi untuk menunggu materinya, akan tetapi sebelum kita beranjak ke kelasnya, marilah kita sama-sama buka kelas ini dengan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat berguna untuk diri kita sendiri khususnya dan umumnya untuk semua orang di sekitar kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu semuanya, tanpa berpanjang kalam, langsung saja kita sambut pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Andri Hakim. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Umam yang dahsyat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, sehat, dan bahagia selalu Bapak Ibu sekalian. Dan malam hari ini senang sekali saya bisa membersamai Bapak Ibu sekalian di minggu malam yang cerah gitu ya. Karena sampai sekarang belum hujan-hujan Bapak sekalian, jadi ini cerah ya, cahaya suasananya cerah.
Dan sampai hari ini kita doakan apa yang menjadi kebaikan mudah terrealisasi. Seperti itu ya Bapak sekalian. Baik, Bapak sekalian, izin malam hari ini saya akan membahas terkait materi yang kita sebut sebagai hipnosis terselubung. Nah, mengapa kita menyebutnya terselubung dan apa kaitannya dengan hipnosis? Itu adalah pertanyaan awal ya Bapak-Ibu sekalian yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya Bapak-Ibu sekalian, saya pengen mengingatkan kepada Bapak-Ibu sekalian, kira-kira tempat kita sadari, kita sebenarnya sudah memiliki sebuah struktur bahasa yang secara alami mampu untuk melakukan konteks-konteks terselubung, Bapak Ibu sekalian. Kita contohkan misalkan, masih ingat Bapak Ibu sekalian, di saat kita minta sesuatu dari orang tua kita masih kecil, misalkan ada tukang jualan balon lewat, balon-balon gitu ya. Nah, kemudian kita mau ngomong masih belum bisa gitu ya. Gimana caranya kita merayu orang tua kita untuk membelikan balon kepada kita. Bapak Ibu sekalian, ada yang punya jawaban cara yang paling cepat dan paling efektif untuk oke, sip, merengek, nangis, oke, nangis, yes, ya, gitu ya Bapak sekalian. Jadi sebenarnya kita udah pada ahli-ahli nih ya untuk melakukan hipnosis terselubung tadi. Hanya dengan nangis, oke, yang ekstrimnya tantrum gitu ya, dengan teriak-teriak ya. Kalau tantrum kecil, kalau udah besar kita sebut kesurupan. Ini mirip-mirip nanti ya, kita akan bahas Bapak-Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi teknik yang paling cepat adalah tadi menangis gitu ya. Karena apa? Karena pikiran bawah sadar kita masih belum punya choice, belum punya pilihan. Nangis, oke, ya sudah, diterusin. Nangis nggak oke, wah harus tantrum nih, harus tantrum. Tantrum nggak oke, nah bingung lagi nih. Bawah sadar akan terus belajar bagaimana kita melakukan cara merayu yang terbaik. Kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, good. Masih ingat juga Bapak Ibu sekalian, kira-kira bagaimana kita mendekati teman-teman kita semasa kita sekolah dulu. Masih ingat Bapak Ibu sekalian? Contoh misalkan kita punya kelompok-kelompok bermain, ya, anak basket sama anak basket gitu ya. Ini waktu zaman saya ya Bapak sekalian, anak rohani temenan sama anak rohani, anak seni ya anak band temenan sama anak band, jadi bergeng-geng gitu seperti itu. Nah sekarang saya mau tanya Bapak sekalian, kira-kira Bapak Ibu sekalian yang temennya bergeng-geng tadi gitu ya, atau temennya bisa semuanya? Nah, cuma ada dua jawabannya. Temannya spesifik atau satu lingkaran, satu circle, atau bisa macam-macam circle. Yang mana nih Bapak sekalian? Bisa di-chat Bapak sekalian. Apakah Bapak sekalian termasuk yang cari circle atau bebas gitu ya? Yang mana nih Bapak sekalian? Macam-macam circle, wah keren gitu ya. Macam-macam circle. Bebas. Oke. Circle. Oke. Nah, ini bervariasi ya. Ada yang circle, ada yang spesial. Wah, ini ada yang spesial ya. Bebas gitu ya. Nah, saat kita sudah punya circle, itu biasanya kita punya PD ya. Artinya kita udah punya teman yang benar-benar punya backing up gitu ya, punya backingan gitu ya. Atau kita disupport sama circle kita, sehingga kita bisa lintas ke circle-circle yang lain. Nah, yang hebatnya, Bapak sekalian, itu yang tadi, yang bebas. Bebas artinya apa? Bebas, walaupun nggak punya circle, dia artinya punya kemampuan komunikasi untuk bisa masuk ke circle-circle yang lain. Artinya apa? Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sekalian sudah punya fundamental untuk bisa berkomunikasi secara bawah sadar tadi. Karena apa? Karena ada sebagian orang yang yes, nggak punya circle dan sifatnya introvert. Bahkan cari teman satu dua ya udah cukup gitu ya. Jadi
nggak butuh banyak teman juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan bahas bagaimana caranya agar kita tadi yang kita nggak punya circle biar dapat circle, yang kita circle-nya terbatas kita bisa lebih bebas. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Kemudian masih ingat Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana saat kita berusaha memberikan yang terbaik di saat kita mau melamar kerja atau kita mau melamar, kalau Mas Umam bukan melamar kerja aja tuh, Mas Umam melamar gadis gitu ya, misalkan seperti itu. Masih ingat Bapak sekalian? Jadi bukan hanya job interview, tapi girl interview ya, kalau Mas Umam seperti itu. Nah, saat kita melakukan job interview, artinya kita akan memilih sebuah kata atau kita benar-benar mempersiapkan kata yang terbaik yang kita sampaikan saat kita melakukan job interview. Ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena terkadang kita nggak jadi diri kita harus jadi yang diinginkan oleh HRD. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Terkadang ya saat kita mencari lapangan kerja gitu ya, kita nggak jadi diri kita apa adanya, tapi kita menjadi seseorang yang harus sesuai dengan spesifikasi dari HRD-nya atau SDM yang dibutuhkan tadi, gitu ya. Ya, setuju mengikuti bos. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak sekalian. Nah, orang yang tadi yang setuju mengikuti bos atau orang yang beradaptasi dengan kesesuaian kebutuhan saat job interview tadi, kita menyebutnya sebagai strategi gitu ya. Jadi strategi untuk bisa masuk ke dalam sebuah tujuan. Di dalam hipnosis terselubung, kita harus memiliki sebuah tujuan atau sebuah strategi. Jangan sampai tujuannya kita nggak punya sehingga hipnosis terselubungnya menjadi sia-sia atau hipnosis terselubungnya menjadi tidak efektif. Seperti itu ya. Ya. Interview yang dinilai kejujuran, yes. Ya, terkadang kejujuran benar-benar dinilai, tapi terkadang yang namanya profile aja kita sempurnakan banget, gitu ya. Jadi terkadang dari awal sampai akhir aja kita nggak bilang jujur tidak jujur, tapi kita yang kurang sempurna kita bikin jadi sempurna. Artinya apa? Artinya kita mengoptimalkan yang benar-benar biar bisa jadi optimal. Begitu juga komunikasi, Bapak-Ibu sekalian. Seperti ini ya. Jadi hipnosis terselubung itu identik bagaimana kita benar-benar bisa berkomunikasi secara optimal kepada lingkungan sekitar kita. Kalau misalkan contoh Bapak sekalian, contoh ya, orang jujur benar atau benar atau baik Bapak sekalian. Kan misalkan contohnya ya. Nah, ini saya kasih contoh. Saya nggak suka sama orang di depan saya. Kira-kira harus diomongin saya nggak suka atau saya diam aja? Lebih baik yang mana Bapak sekalian? Bingung ya? Oh, diam, ada yang diam, ada yang diomongin. Gitu ya Bapak sekalian. Nah, ini. Jadi sebenarnya Bapak sekalian, nanti kita akan bahas manusia itu ya ada dua tadi. Ya, ada yang dia cari posisi adem-adem saja atau mencari sebuah kedamaian tadi ya. Atau yang satu dia mencari sebuah kebenaran gitu ya. Jadi ada temennya nggak menyenangkan, dia bilang atau dia menegurnya. Tapi ada juga yang diam-diam aja. Karena apa? Dia butuh ketenangan aja. Seperti itu ya. Dua tipe ini yang akan kita bahas di dalam hipnosis terselubung, Bapak sekalian. Dan kita harus bisa menyesuaikan siapa yang kita mau ajak bicara. Seperti itu ya. Jadi terkadang kalau kita tadi berkomunikasi dengan yang jujur-jujur aja tadi, apa aja nanti dia akan bisa menyinggung perasaan kita, gitu ya. Tapi di situ kita sudah memahami kira-kira siapa lawan bicara kita. Jangan sampai yang tadinya kita mau melakukan hipnosis terselubung, malah kita buka-bukaan gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami bagaimana strategi yang terbaiknya.
Kurang lebih seperti itu ya, Bapak sekalian. Baik. Kemudian yang keempat, masih ingat Bapak sekalian, bagaimana kata-kata emosional digunakan untuk merayu calon pembeli kita. Kalau misalnya kita jualan barang, kita kalau kecil gitu ya, gimana caranya kita bisa meminta sesuatu dari teman kita. Contoh misalkan saya ketinggalan sandal. Saya pernah tuh ketinggalan sandal, kemudian gimana saya mau pinjem sandal dari kalau dulu ke masjid ya, kalau misalkan saya sekolah ya, itu ke masjid, sandalnya kadang-kadang ketinggalan gitu ya. Di mana saya entah ya, gimana caranya saya merayu kalau ke masjid kan laki-laki, yang perempuan itu dia biasanya nggak ke masjid ya, nggak Jumatan gitu ya. Gimana caranya saya pinjem sandal biar saya bisa ke masjid, seperti itu ya. Jadi ada kata-kata emosional. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, lebih enak ya, lebih enak kata-katanya yang menyedihkan atau kata-katanya yang memotivasi. Kira-kira yang suka yang mana? Menyedihkan tuh gini, tolong dong pinjem sendalnya, itu sambil sedih-sedih gitu, atau diberikan motivasi, nanti kalau pinjem sendalnya gua traktir. Kira-kira yang mana nih Bapak sekalian? Yang memelas atau yang tadi ya, pinjem sendal gua traktir. Kira-kira yang mau motivasi? Ada yang oke. Yang traktir. Nggak ada yang memelas. Yang traktir. Oke ya, nanti kita bahas kenapa sih kalau sekilas lebih banyak yang suka memotivasi ya daripada memelah gitu ya. Tapi dua-duanya adalah cara komunikasi ke bawah sadar gitu ya. Jadi ini kita akan bahas secara alaminya saja gitu ya. Jadi kita ini sebenarnya ditakdirkan untuk bisa berkomunikasi secara terselubung ya. Jadi memang ditakdirkan seperti ini. Tugas saya malam hari ini adalah mengingatkan saja keahlian yang sudah Bapak Ibu miliki. Dengan apa? Dengan struktur-struktur kata gitu ya. Oke, gimana Bapak sekalian? Masih semangat? Kita masuk ya. Sekarang masuk ke hipnosis terselubung. Oke ya, kita lanjut. Nah ini saya nggak usah bahas merayu pasangan gitu ya. Nih bapak-bapak udah pada jago. Dan malam hari ini saya nggak bahas bagaimana merayu pasangan gitu ya. Takutnya nanti kalau Mas Umam kayaknya bapak-bapaknya udah pada nikah semua ya. Dikit yang nggak nikah ya, malam hari ini. Jadi kalau dikasih konteks merayu pasangan, ini nanti bisa disalahgunakan. Jadi jadi kita skip aja ya Bapak sekalian untuk bahas merayu pasangan untuk malam hari ini ya. Kecuali merayu anak ya, merayu anak boleh nanti. Hipnotis terselubung untuk anak. Oke, ya, nanti untuk siapapun bisa. Mas Umam nggak boleh di skip gitu ya. Sementara di skip dulu, skip ya Bapak sekalian. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kira-kira Bapak sekalian, kenapa sih gitu ya? Ini sekarang pertanyaan gitu ya. Kenapa sih kita menggunakan hipnosis terselubung? Kan bisa aja, langsung aja hipnosis yang nggak usah pakai terselubung gitu ya. Nah, baik Bapak sekalian, hipnosis terselubung ini sebagai kita anggap sebagai bentuk art atau seni. Jadi ada orang yang sukanya itu memang bermain secara terselubung atau bermain secara indirect atau secara tidak langsung. Untuk apa? Untuk mempengaruhi seseorang. Jadi ibaratnya saya suka sama seseorang, ya. Kira-kira mau diomongkan secara langsung atau kita mau tes ombak dulu? Yang mana Bapak Sion? Kira-kira yang mana? Kalau Mas Umam yang mana nih? Ngomong secara langsung atau tes ombak dulu? Kira-kira yang mana nih? Tes ombak dulu, Pak. Pasti tes ombak. Nah ya, rata-rata pasti tes ombak. Nah inilah kenapa ada cover hipnosis atau hipnosis terselubung. Jadi tugasnya kita adalah tes ombak dulu. Ya, dites dulu. Kita lihat bagaimana ada aksi, di situ ada reaksi. Di mana ada reaksi, di situ
ada kondisi. Nah, ini yang mau kita pelajari. Seperti itu ya, Bapak sekalian. Wes, speak dulu gitu ya. Saya tuh masih ingat dulu kalau SMA istilahnya speak iblis gitu ya, kalau mau ngerayu eh, apa ya, teman perempuan gitu ya. Tapi malam hari ini kita speaknya malaikat, bukan speak iblis gitu ya. Baik, kira-kira apa Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, identik untuk meningkatkan hubungan baik kepada teman, keluarga, kerabat, atasan, bawahan, guru, murid, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu sekalian, di teknik cover hipnosis, sejengkel-jengkelnya kita sama orang, ya tolong kita tetap wajahnya senyum, ya. Nah, ini yang harus dijaga, wajahnya senyum. Kemudian kita tetap jaga ucapan kita, ucapan yang terbaik. Kenapa? Karena hipnosis terselubung ini tugasnya untuk meningkatkan sebuah hubungan baik, ya, ke teman dekat kita, ke keluarga kerabat, bahwa bahkan ke anak kita, seperti itu ya, ke pasangan kita, ke anak-anak kita. Jadi rahasianya apa? Kita harus rajin untuk bisa melatih bagaimana kita eh, mengontrol wajah kita, mimik muka kita. Walaupun kita terkesan kesel banget sama orang, kita harus jaga wajah kita ya biasa-biasa aja. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai rahasia dari cover hypnosis. Jadi kita tetap berlatih, Bapak Ibu sekalian, di depan cermin, kemudian kita ingat orang-orang yang nyebelin kita, tapi kita gimana caranya mimik wajah kita nggak berubah, seakan-akan kita kesel sama dia, seperti itu. Nah, dari berlatih dengan wajah kita yang biasa-biasa saja, maka pikiran bawah sadar bisa lebih optimal. Artinya apa? Artinya kita, komunikasi kita tidak dikontrol oleh lingkungan sekitar kita, karena tanda kutip kita mau ngontrol lingkungan sekitar kita, gitu ya. Wow, kalau alhamdulillah selalu tersenyum, nah ini Bu Rini. Nah, ini keren banget. Jadi rahasianya salah satunya tersenyum gitu. Atau misalkan kalau lagi kesel ya biasa aja gitu. Maksudnya jangan sampai mukanya ikut muka kesel gitu ya. Itu aja udah cukup gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita dengan hipnosis terselubung, harapannya kita menghasilkan keuntungan atau manfaat tertentu dalam hidup kita. Seperti apa? Seperti pekerjaan, nari omset, pendapatan. Ini zaman-zamannya kekuasaan ya, pilkada gitu ya, kepercayaan, ketenaran, dan lain sebagainya. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Artinya dengan kita melatih cover hipnosis kita atau terselubung gitu ya, konsep-konsep terselubung atau komunikasi terselubung, kita bisa mengoptimalkan terkait dengan keuntungan atau manfaat tertentu dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita mampu menarik. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, ini rahasia di sini. Ya, jadi kita bukan ditarik sama seseorang, tapi kita menarik seseorang atau menarik lingkungan agar bisa masuk ke dalam circle-nya atau lingkaran kita. Ya, sehingga kita dapat menarik keuntungan ya dari apa yang sudah circle atau lingkaran yang sudah kita tarik, seperti itu. Dengan apa? Dengan komunikasi secara tanda kutip terselubung tadi. Nah, Bapak sekalian, di dalam hipnosis terselubung kita bagi dua konsep. Yang konsep pertama adalah bagaimana kita mengoptimalkan kata-kata yang terstruktur, seperti itu ya. Yang kedua, bagaimana kita mengoptimalkan pikiran kita. Ya, jadi bagaimana kekuatan pikiran kita optimalkan untuk bisa kita tetap dapat mempengaruhi lingkungan sekitar kita tanpa kita terpengaruh oleh lingkungan sekitar kita. Nah, seperti itu. Baik, Bapak sekalian, untuk malam hari ini, ya, sebelum kita pahami banget apa sih sebenarnya hipnosis terselubung. Tapi minimal hipnosis terselubung merupakan salah satu cara untuk mendapatkan yang Anda inginkan, yang kita inginkan. Ini salah satu cara, Bapak sekalian. Karena banyak sekali cara ya. Ya, di IAC itu banyak sekali kelas, Bapak sekalian. Dan kelas-kelas itu punya karakteristik atau punya tujuan spesifik yang lain. Di kelas hipnosis terselubung ini, kita akan memahami bagaimana konteks struktur kata
kita akan memulai bagaimana rahasia-rahasia dari pikiran bawah sadar untuk bisa berkomunikasi tanda kutip secara tidak langsung, atau kita menyebutnya adalah indirect hypnosis atau hipnosis secara tidak langsung. Seperti itu. Oke, sebelum kita akan bahas apa sih sebenarnya hipnosis terselubung, maka saya mengingatkan lagi Bapak sekalian terkait dengan pikiran manusia. Ada istilahnya pikiran sadar ya yang punya kekuatannya atau punya kontribusi 12% di dalam kehidupan kita. Dan dia banyak tegang, dia banyak stres, dia banyak pikiran. Itu yang kita sebut sebagai pikiran sadar. Kekuatannya kurang lebih 12%, karena punya kontribusi hanya 12%. Tapi, saya mengingatkan kembali lagi, ada namanya pikiran bawah sadar yang kita bisa akses dalam kondisi yang nyaman, yang rileks, yang tenang, yang mendekati tidur gitu ya. Itu bahkan atau malah punya kekuatan 88%. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini saya mengingatkan sekali lagi, setiap kali nanti sebentar lagi Bapak Ibu sekalian mau tidur gitu ya. Nah, waktu-waktu itulah yang kita sebut waktu kritis untuk memprogram si pikiran bawah sadar. Jadi saat kita mau tidur, Bapak Ibu sekalian, banyak teknik-teknik ya, teknik-teknik hipnosis yang sudah diajarkan, diberikan. Intinya bagaimana kita bisa memprogram diri kita yang terbaik di sebelum kita mau tidur. Nah, ini rahasianya Bapak sekali. Saat kita mengingat permasalahan kantor, kemudian kita ingat pertikaian, percekcokan sebelum kita tidur, maka otomatis masalah itu akan terus ada dan masalah itu akan terus menumpuk, Bapak sekalian. Namun di saat kita mau tidur, lupakan semua masalah-masalah atau hal-hal yang negatif, lupakan. Kita program ke hal-hal yang positif. Kita program, kita bayangkan masalahnya beres. Kita bayangkan semuanya beres gitu ya sebelum kita tidur. Kalau kita masih ada punya dendam, punya sakit hati, itu kita beresin dengan teknik-teknik forgiveness therapy, imajinasi, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian sudah mempelajari di L1 atau di L2 seperti itu. Apa yang sudah kelas master, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan teknik-teknik kesadaran tinggi seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di saat kita masuk ke pikiran bawah sadar, ya sebentar lagi kan nanti malam mau tidur, secara alami Bapak Ibu sekalian sudah masuk tuh ke pikiran bawah sadar tanpa Bapak Ibu sekalian apa istilahnya bersusah payah gitu. Pokoknya intinya mau tidur aja, maka otomatis kita sudah punya kekuatan 88% untuk memprogram diri kita. Jadi pas kalau bahasa Jawanya riep-riep gitu ya, mau tidur gitu udah ngantuk-ngantuk banget, itu sebenarnya secara alami Bapak Ibu sekalian dipersilahkan untuk memprogram gitu. Jadi bawah sadar Bapak Ibu sekalian tuh udah siap tuh. Yuk, yuk, ayo ngomong yang bagus dong, ayo pikiran yang bagus dong gitu ya. Tapi apa yang terjadi, sebagian dari orang itu nggak paham. Sehingga apa? Sehingga pas mau tidur malah mikirin, ini gimana sih hidup gini-gini aja. Makanya si pikiran bawah sadar akan mencatat tuh gitu ya. Mencatat bahwa ya udah kamu gini-gini aja gitu. Tapi kalau kita membayangkan pas mau tidur, membayangkan sesuatu, everything is okay, everything is running well dan lain sebagainya, maka otomatis itu yang terjadi gitu ya. Oke. Saya mengingatkan, ingat ya ada otak kiri, ada otak kanan, Bapak Ibu sekalian. Dan terkadang otak kiri yang sifatnya analisis, otak kanan yang sifatnya imajinatif. Saat Bapak Ibu sekalian melatih otak kiri dan otak kanannya, otomatis Bapak Ibu sekalian mengoptimalkan pikiran sadar dan pikiran bawah sadarnya. Nah, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu identik sama tindakan tubuh kita. Nah, saat kita memprogram dengan sugesti-sugesti positif Bapak Ibu sekalian, maka otomatis sebenarnya kita sedang mengoptimalkan database kehidupan kita. Jadi kalau nanti malam mau tidur, kita ingat dengan masa kecil kita yang bahagia, itu adalah cara si bawah sadar berkoneksi dengan diri kita. Cara si pikiran bawah sadar terkoneksi dengan pikiran sadar kita. Seperti itu ya Bapak sekalian. Bahkan pengalaman orang lain, kalau misalkan kita punya teman, kok teman kita sukses ya, dan kita ikut senyum, kita ikut bangga, kita malah nggak ada iri, nggak ada dendam gitu ya. Nah, ini adalah cara si pikiran bawah sadar untuk bisa belajar dari kesuksesan orang lain. Seperti itu, Bapak sekalian. Dan artinya apa? Artinya nanti ada identik dengan sebuah kepercayaan dan identik dengan kesuksesan. Ya. Nah, dari sinilah
kita memahami bahwa rahasia komunikasi ini terletak pada tadi database kehidupan. Jadi nanti apa kaitannya? Kaitannya adalah semakin kita berkomunikasi ke database kehidupan, baik diri kita maupun lingkungan sekitar kita, ingat ya database kehidupan, maka otomatis kita sedang berkomunikasi ke pikiran bawah sadarnya. Sekali lagi ya Bapak sekalian ya, misalkan saya sama Pak Afwan ngomong terkait dengan bisnis, ngomong terkait dengan pekerjaan, itu baru main di pikiran sadar. Tapi kalau misalkan saya ngobrol, ngalor ngidul terkait dengan apa? Terkait dengan keluarga, terkait dengan hobi, terkait dengan kesukaan Pak Afwan, misalkan seperti itu, maka otomatis saya secara tidak langsung berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar Pak Afwan, gitu ya. Seperti itu ya, sekali lagi ya Bapak sekalian ya. Karena apa? Karena tanpa kita sadari, saat kita komunikasi ke sebuah database kehidupan, maka kita komunikasi dengan bawah sadar. Ya, ini baru prolognya gitu Bapak sekalian. Jadi artinya apa? Artinya saat kita mau menghipnosis seseorang, kita harus masuk ke database kehidupan orang itu. Kita cerita dulu kecilnya di mana, ya dulu suka main apa, hobinya apa. Nah, itu udah mulai memancing ke database kehidupan. Rahasianya dari situ. Ya. Jadi jangan sampai kita kayak menginterview gitu ya. Oh ya, gimana? Nilainya berapa gitu kalau ke anak-anak. Tapi kalau misalkan kita cerita tentang oh dulu seperti apa, sebuah cerita ya. Maka saat dia mau cerita gitu, sebenarnya kita sudah berkomunikasi ke pikiran bawah sadarnya gitu ya. Hanya saja nanti satu, kita butuh kesabaran, kita pasti butuh waktu, dan setiap orang punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, hipnosis terselubung tidak merekomendasikan jentikan jari, mata tertutup, dan tidur. Tidak sama sekali. Gitu ya, sekali lagi ya Bapak sekalian, di kelas hipnosis terselubung, kita akan berkomunikasi secara natural saja, kita akan berkomunikasi secara mimik wajah yang nggak boleh kita terpengaruh, karena kita mau siap mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Baik, Bapak sekalian. Oke, kita lanjut ya, Bapak sekalian ya. Ini yang kita sebut sebagai mekanisme komunikasi bawah sadar. Jadi saat kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita, saat kita bisa connect ke database kehidupannya, itulah rahasia dari hipnosis terselubung. Ya, jadi sekarang Bapak sekalian punya kenalan orang baru dikenal, maka otomatis kita mau masuk ke pikiran sadarnya atau kita mau masuk ke pikiran bawah sadarnya. Sehingga apa? Sehingga kita udah tahu konteks apa yang mau kita bicarakan. Kalau konteksnya terkait dengan pekerjaannya saja, otomatis nanti kita masuk hanya ke pikiran sadarnya. Tapi kalau kita konteksnya sudah masuk ke database kehidupan, otomatis kita akan berkomunikasi dengan pikiran bawah sadarnya. Ya, sehingga Bapak sekalian sekarang udah punya bekal gitu ya. Siapapun ketemu, kita harus bisa masuk ke database kehidupan orang itu. Seperti itu ya. Baik. Gimana Bapak sekalian? Masih semangat? Oh, ini saya ngecek dulu ini, takutnya wah ngantuk master, udah malam gitu ya. Masih semangat ya Bapak sekalian ya. Oke. Ini masih penasaran? Oke ya. Ini kita belum masuk apa itu terselubungnya ya. Saya baru mengantarkan konsepnya gimana sih kok kita bisa harus masuk ke pikiran bawah sadar seseorang. Karena apa? Karena kita menggunakan teknik-teknik sifatnya natural. Artinya tidak ada paksaan, tidak ada forcing, tidak ada kita paksa banget gitu. Enggak ada gitu ya, natural aja. Ya. Oke. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Ini ada rahasia ya. Saya akan bahas yang kita sebut hukum bawah sadar. Dan ini menjadi alami saat saya akan cerita terkait dengan hukum bawah sadar ini, Bapak sekalian. Nah, sebenarnya ini rahasianya. Sebenarnya setiap orang itu masuk dan keluar dari kondisi hipnosis itu 100 sampai 200 kali per hari, Bapak sekalian. Ya, sekali lagi ya.
setiap orang masuk dan keluar dari kondisi hipnosis itu 100 sampai 200 kali per hari. Artinya kalau Bapak Ibu sekalian punya teman, punya bos, punya bawahan yang dalam satu hari ketemu kurang lebih 8 jam, artinya kalau Bapak Ibu sekalian udah tahu ilmunya sekarang, artinya mereka amat sangat mudah Bapak Ibu sekalian pengaruhi. Dengan catatan yaitu tadi, karena setiap orang itu punya secara kondisi alami, kondisi hipnosisnya 100 sampai 200 kali per hari. Gitu ya. Oke, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, punya nggak teman yang satu hari bisa ketemu 8 jam? Ada? Ada Bapak sekalian? Atau anak nih, ibu-ibu nih, anak yang satu hari ketemu 8 jam tuh satu hari. Ya, tuh ada kan. Artinya apa? Artinya kalau bisa ketemu 8 jam satu hari, ya itu adalah target yang kita akan strategikan di hipnosis terselubung. Ya. Gitu ya. Rekan kantor boleh, Pak. Ya, seperti itu ya. Nah, saat kita sudah punya timing kan, timingnya 8 jam. Ya, kita kira-kira aja lah. Dalam satu hari ini ada sampai 100 sampai 200. Artinya bisa jadi setiap 10 menit kita bisa eksekusi gitu ya. Eksekusi kata-kata kita. Nah, hanya saja kan kita nggak mempersiapkan diri nih ya. Artinya kita nggak punya tujuan. Makanya di malam hari ini saya akan bahas kita harus benar-benar mempersiapkan atau memplanning siapa yang kita sasar, itu yang kita eksekusi gitu ya. Eksekusi dengan strategi tadi kan kita udah tahu. Secara alami orang itu masuk dalam kondisi hipnosis sampai 200 kali per hari gitu ya. Artinya kita punya kesempatan PD gitu ya untuk bisa menghipnosis dia gitu ya. Gitu ya. Oke, berarti dalam sejam nih Bu Mei. Berarti dalam sejam bisa berkali-kali kondisi hipnosis dong. Bisa, secara alami loh, bisa. Gitu ya. Makanya kenapa ada anak kok tiba-tiba emosionalan gitu. Mungkin dia lagi pas pas lagi dalam kondisi hipnosis, dia terpengaruh oleh YouTube-nya gitu ya, atau terpengaruh oleh TikTok-nya gitu ya. Kebayang Bapak sekalian, saya kemarin nonton TikTok, kalau yang generasi-generasi sekarang tuh ngomong binatang gitu biasa aja gitu loh, ke orang tua gitu biasa tuh. Itu di TikTok loh Bapak sekalian. Nah kebayang ya, anak kita lagi pas kondisinya hipnosis yang 200 kali per hari itu, tiba-tiba dia nonton, masuk Bapak sekalian, masuk, nempel tuh. Kayak tadi ya, prosesnya nempel, menjadi database kehidupannya dia. Sehingga apa? Ya, sehingga dia tinggal ngikutin aja kan apa yang sudah nempel di database kehidupannya. Seperti itu. Nah, ini yang kita harus pahami gimana kita sebagai praktisi hipnosis, di mana sebuah kondisi kita harus lawan dengan kondisi. Sebuah kata-kata negatif kita harus counter dengan kata-kata yang jauh lebih positif. Makanya malam hari ini, besok dan lusa kita akan benar-benar strict di kata-kata, struktur kata yang benar-benar bisa berdampak positif pada lingkungan sekitar kita. Ya minimal anak kita atau pasangan kita, seperti itu ya. Oke, saya sambil baca. Yang mau tanya silakan langsung ya, nanti bisa langsung saya baca-baca. Berapa lama seseorang mengalami kondisi hipnosis tersebut, Master? Terima kasih. Oke, jadi konsepnya adalah setiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Masih ingat ya Bapak sekalian, ada orang tuh kolerik, ada orang itu melankolis, ada orang itu pragmatis gitu ya. Setiap orang punya karakter yang berbeda. Orang yang melankolis, dia ingat, sedih ya teman saya kemarin habis kecelakaan. Habis itu dia ngelihat TikTok, apa yang dia lihat itu kan masuk Bapak. Artinya seberapa lamanya itu bukan masalah kondisi hipnosisnya, tapi seberapa lama informasi yang terlanjur masuk itu bisa menetap di database kehidupannya, gitu ya. Kalau kita fokusnya ya,
saat fokus nyetir mobil, Bapak Ibu sekalian, terkadang kita dengerin radio, terkadang kita dengerin musik gitu ya. Ini saya punya tips ya. Orang nyetir mobil itu dijamin kondisinya alfa. Ya, jadi teman-teman yang praktisi MMH, Modern Metaphysical Hypnosis di kelas MMH ya, kelas saya Bapak Ibu sekalian, kelas saya dan Master Acha Lendra, ini sudah punya alat ya Bapak sekalian namanya EEG portable. Jadi kalau misalkan EEG itu kita tempel di saat kita nyetir, kondisinya dijamin kondisi alfa, dijamin. Itu udah ada alat ukurnya Bapak sekalian. Ya, kalau nanti mau tertarik dengan alat portable-nya, nanti bisa kontak ke teman-teman yang sudah mempelajari modern metaphysical hypnosis. Jadi benar-benar kondisi kita alfa. Nah, kalau alfa itu kan kondisinya artinya bawah sadar. Seperti itu ya. Nah, artinya apa? Artinya coba nanti dengerin aja misalkan ceramah gitu yang bagus-bagus gitu ya. Itu cepat masuk Bapak sekalian. Atau pendengaran kita isi apa ya yang kira-kira bisa berguna. Ya, audiobook gitu ya. Atau motivasi-motivasi ya sambil dengerin pembicara yang positif gitu ya, ceramah gitu, itu bagus banget ya, karena sepanjang jalan dari rumah ke kantor kalau kita isi dengan yang positif, maka otomatis dia akan menetap dan akan tersimpan ke database kehidupan kita gitu. Ya, kenapa suka ngantuk? Ya, suka ngantuk tuh kalau misalkan kita lelah gitu ya, lelah, kemudian kita harus fokus. Artinya yang tadinya kondisinya alfa, lambat laun ke theta. Itu rahasianya di situ. Karena apa? Kita fokus gitu ya. Semakin konsentrasi, semakin mudah dihipnosis. Yes. Makanya gimana caranya kita berkomunikasi dengan orang lain biar dia fokus sama kita. Saat dia fokus sama kita, otomatis dia kondisinya alfa dan kita alfa juga karena kita fokus. Dan kita tinggal geser dikit, maka dia masuk ke theta. Kondisinya boleh nggak buka mata? Yes, di dalam hipnosis terselubung kita dalam kondisi sama-sama buka mata. Jadi nggak ada tutup mata Anda. Itu nggak ada di hipnosis terselubung ya Bapak sekalian. Karena memang konteksnya di kelas khusus hipnosis terselubung ini kita melakukan buka mata. Nanti di kelas yang lain ya tutup mata lagi. Kira-kira seperti itu ya Bapak sekalian. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kondisi yang 200 tadi, Bapak-Ibu sekalian, itu mirip dengan tidurnya REM, coba bayangin. Jadi bisa sampai ke arah theta, ya, deep theta bahkan. Ya, jadi kalau misalkan kita tidur ini kan ada level-levelingnya ya, ada light sleep, ada yang namanya deep sleep, ya. Jadi 100 sampai 200 kali ini kelasnya itu adalah deep sleep atau sampai ke theta. Artinya apa? Artinya dahsyat banget Bapak sekalian. Hanya saja kita kadang-kadang nggak tahu kapan kita masuk ke kondisi mirip dengan REM tadi, ya, rapid eye movement tadi, ya. Nah, kalau dihitung ya dari 200 kali per hari, ekstrimnya itu bisa 7 sampai 8 kali, ya. Jadi kalau yang muslim Bapak sekalian, kita anggap sholat itu 5 kali sehari, kita anggap yaitu adalah memprogram diri kita di level deep theta, gitu ya. Tambah lagi sholat tahajud satu lagi, ya udah tuh, udah 7 sampai 8 kali, belum sholat-sholat sunnah. Kira-kira seperti itu. Jadi kita kondisikan yang ekstrimnya itu dengan ritual sholat gitu ya. Belum lagi duha. Oke, thank you. Nah, jadi total 7-8 kali lah ya sehari. Jadi yang sekarang sholat sunnahnya masih bolong-bolong, nah, gitu ya. Dengan memahami 7 sampai 8 kali per hari, kita sebenarnya sudah diberikan secara alami kesempatan untuk masuk ke deep theta tanpa kita memaksakan atau mengkondisikan diri kita dengan teknik-teknik untuk masuk ya. Ya contohnya tanpa kita benar-benar memposisikan pengen self hipnosis, enggak juga, udah alami saja itu sudah 7 sampai 8 kali seperti itu ya. Apalagi dengan kita niatkan. Wah, lebih keren lagi. Oke, ini kita berbicara tentang hukum bawah sadar. Seperti itu ya Bapak sekalian. Nah, kemudian, nah ini rahasianya Bapak sekalian. Kita semua ini
adalah memori atau kenangan. Jadi kalau misalkan kita berbicara sama lawan bicara kita, kalau kita ngomong tentang memori, kita ngomong kenangan, itu otomatis kita langsung connect ke pikiran bawah sadar orang tersebut. Ya, jadi kalau saya misalkan ngomong sama Mas Umam, gimana Mas ingat nggak dulu mantannya Mas Umam? Waktu Mas Umam ingat mantannya, saat detik itu juga saya langsung terkonek sama pikiran bawah sadar dari Mas Umam. Sederhana ya, Bapak sekalian. Nah, hanya saja ada orang yang apaan sih nanya-nanya mantan, ada orang seperti itu. Nah, ini gimana struktur katanya? Nah, ini yang perlu dilatih Bapak sekalian ya. Tapi konsepnya kita paham bahwa sampai orang itu curhat, tanda kutip kan orang bilang, wah, gue mau curhat. Nah, saat orang itu curhat, itulah rahasia hipnosis terselubung mulai bekerja. Nah, orang udah mulai curhat, nanti kita mau mengarahkan kemana nih, Bapak sekalian? Kira-kira seperti itu ya. Baik, kemudian ya 100% dari semua yang pernah kita pikirkan, kita impikan, dan kita alami, itu disimpan dalam tubuh dan pikiran sebagai memori. Gitu ya. Jadi tugas kita adalah kalau kita ngomong atau kita berbicara kepada orang lain dan itu mengkaitkan memori masa lalunya dia, itulah hipnosis mulai bekerja seperti itu. Ya, sekali lagi ya. Jadi sekarang latih Bapak-Bapak sekalian, mulai malam ini, besok pagi latih. Ada bos. Nah, bos, dulu kecil paling suka hobinya apa? Dulu waktu kecil olahraganya apa? Nah, waktu bos kita mengingat ya masa atau teringat atau terpaksa mengingat kan gitu ya. Atau secara alami lah dia ngingat. Oh ya, saya dulu sukanya main bola. Di mana bos main bolanya? Ya, di lapangan ini dulu. Nah, gitu. Nah, sudah mulai masuk ke dalam kondisi tadi, ya, ke memori tadi. Nah, maka kita bisa masukkan, kita bisa selip-selipkan tentang kerjaan, tentang apa. Nah, itu nanti ada teknik. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sampai di titik ini udah mulai ada gambaran, bisa dicat Bapak sekalian. Sampai di titik ini ada gambaran. Wah, ini ada ide nih. Ya, bisa dicat. Ya, ya ada gambaran ya. Sip. Seperti itulah hipnosis terselubung. Jadi di mana pintu masuknya, celahnya itu harus kita eksekusi. Gitu. Gitu ya. Wah, ada yang belum. Nah, yang belum nanti kita jelaskan lagi selanjutnya. Gitu ya. Kalau berdebat, oh ya lagi debat ya. Itu ada strateginya tuh berdebat. Saya pernah ada klien dibully, Bapak sekalian. Ya. Seringkali kalau seseorang dibully itu kan berdebat atau yang salah satunya diam gitu ya. Tapi kalau misalkan yang salah satunya dia bisa bersuara gitu ya. Misalkan jelek gitu. Itu dia ngomong iya jelek gitu ya. Nggak apa-apa saya jelek. Nah, itu biasanya orang eh, ada aksi ada reaksi gitu ya. Yang udah dibilang jelek itu dia nangis. Nah, itu mulai dibully itu sama orang gitu. Tapi kalau misalkan dia bisa mempersiapkan sebuah struktur kata yang bagus, biasanya orang yang ngebully gitu ya, atau tadi berdebat tadi ya, itu kita bukan malah adu debat, tapi bagaimana kita mencari sebuah posisi yang tepat. Seperti itu. Oke ya. Sudah mulai jelas sedikit. Wah, tenang, tenang, Pak. Nanti lama-lama makin jelas ya. Ini kita baru menggiring ke struktur pendahuluannya dulu. Ya. Oke, kita lanjut, Bapak. Jadi, nah ini. Jadi apa sih sebenarnya hipnosis terselubung? Nah, ini tadi buat yang masih belum jelas. Satu, hipnosis terselubung itu adalah upaya untuk berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar seseorang tanpa mereka tahu bahwa mereka sedang kita hipnosis sebenarnya. Gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya tutup mata Anda, masuki kondisi bawah sadar Anda. Mulai sekarang dan seterusnya Anda menjadi orang yang baik yang bisa mentraktir saya tiap hari. Kira-kira gitu.
Kalau sampai seperti itu, Bapak nggak akan ditraktir sama orang itu, gitu ya. Saya jamin nggak akan ditraktir, gitu ya. Karena apa? Pemaksaan. Dan besoknya dia akan kabur, gitu. Dia takut, gitu ya. Seperti itu. Nah, dengan hipnosis terselubung, ya udah jangan sampai mereka tahu bahwa sebenarnya mereka nih sedang mau kita hipnosis. Yang kedua, hipnosis terselubung itu adalah bentuk percakapan yang tanda kutip secara diam-diam mampu menghipnosis seseorang. Ya, jadi kita berlatih sebuah percakapan, ngobrol yang tadi saya katakan tadi, sama bos ngobrol terkait sama masa kecilnya, terkait dengan hobinya, kemudian terkait dengan sesuatu yang membuat dia memunculkan rasa emosionalnya dia. Baru setelah itu eksekusi di sebuah kerjaan, gitu ya. Jadi awalnya sama bos ngobrol tentang masa kecil ngalor ngidul, baru bos besok saya bisa cuti ya bos ya sebentar aja gitu. Kira-kira seperti itu ya teknik-tekniknya. Jadi jangan langsung tiba-tiba tok tok tok, bos saya mau cuti nih, aduh kerjaan lagi banyak ke cuti ya. Kira-kira seperti itu. Tapi gimana caranya? Ada pendahuluan dulu. Nah, udah kita lihat tes ombaknya udah oke, baru ngajuin cuti. Kira-kira seperti itu ya. Sederhananya seperti itu. Cara hipnosis untuk nagih hutang. Nanti ada tekniknya tuh Bapak sekalian. Ya, kita ada 7 teknik ya. 7 teknik gimana caranya kita maksa orang ya, atau kita nekan orang tapi bahasanya masih halus gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Hipnosis terus pakai angker, Pak, harus pakai angkor, harus. Jadi anchor itu gunanya untuk menyisipkan sebuah pesan sehingga dia tercipta sebuah jangkar yang nggak bisa ditarik gitu ya. Nah itu memang harus menggunakan anchor ya. Betul, Pak Rizky ya. Pak Rizky harus pakai anchor. Oke, kita lanjut. Apa sih hipnosis terselubung itu? Penggunaan kata dan kalimat yang mampu mengubah pikiran dan perilaku orang yang sengaja, ya, yang dengan sengaja tanpa mereka sadari. Jadi targetnya adalah mengubah pikiran dan mengubah perilaku seperti itu. Dan dilakukannya sekali lagi ya, kita punya strategi, kita punya tahapan, dilakukan secara bertahap. Ya, jadi nggak ada pikiran kalau menghipnosis secara terselubung itu langsung tidur, itu nggak kayak gitu ya. Jadi di kelas ini kita bukan kelas yang tidur gitu, tapi bagaimana ini alami saja, ngobrol-ngobrol saja, tapi struktur katanya nggak boleh salah, struktur katanya harus tepat. Struktur kata yang dimaksud adalah pemilihan kata. Jadi memang ada kata-kata yang kalau kita gunakan kata-kata itu otomatis menggugah pikiran atau menggugah emosi seseorang. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut Bapak-Ibu sekalian. Jadi manfaatnya apa nih hipnosis terselubung gitu ya? Satu, meningkatkan persuasi Bapak sekalian. Jadi bagaimana sih kita mendekati seseorang gitu ya, sehingga orang itu nyaman sama kita. Ini meningkatkan persuasi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita gimana caranya mengatasi sebuah hambatan komunikasi. Yang tadinya musuhan, gimana jadi kawan, seperti itu ya. Kemudian merubah mindset seseorang. Yang tadinya sulit jadi mudah, yaitu mindset-mindset. Oke, berarti harus belajar ilmu komunikasi. Ya, belajar ilmu komunikasinya yang bawah sadar, bukan ilmu komunikasi secara global ya, tapi khusus ilmu komunikasi yang kita pilih ke bawah sadar, gitu ya. Kan banyak ya ilmu komunikasi. Kalau kita belajar komunikasi itu macam-macam, ada komunikasi bisnis, ada komunikasi politik, ada komunikasi macam-macam lah, ya. Periklanan itu juga komunikasi, tapi yang kita fokuskan adalah komunikasi ke bawah sadar, seperti itu. Apakah hipnosis terselubung bisa diterapkan pada orang lagi yang lagi marah-marah atau sedang marah? Gitu. Ya bisa, pasti bisa. Karena apa? Kita meningkatkan persuasi. Ya, ada
temen ya, temen. Temen ini rese ya, tanda kutip temen itu rese gitu. Tapi biasanya ada pawangnya gitu. Nah, ini pawangnya ini rahasianya apa? Ya, rahasianya kan dia mampu melakukan persuasi. Seperti itu ya. Jadi saat orang marah-marah itu perlu dipanggilin pawangnya. Kira-kira seperti itu. Gimana yang tadinya marah-marah jadi cepat reda gitu ya. Nah, pawang itu biasanya menggunakan sebuah teknik, inilah yang kita sebut teknik bagaimana komunikasi ke bawah sadar gitu ya. Kemudian manfaat hipnosis terselubung adalah meningkatkan kepercayaan diri Bapak sekalian. Pede ya. Kenapa? Karena kita punya kepedean untuk tadi kalau waktu zaman sekolah dulu kita punya circle-circle, kita bisa lintas circle satu ke circle yang lain. Lingkaran satu ke lingkaran. Jadi pede seperti itu ya. Karena apa? Modalnya adalah bagaimana kita berkomunikasi ke bawah sadar orang lain. Ya, kemudian membangun koneksi bawah sadar, meningkatkan kesadaran diri, ya. Kemudian otomatis kita memahami bahwa hipnosis terselubung ini benar-benar punya manfaat yang berdampak pada diri kita. Oke, wah ini udah 1 jam ya, Mas Umam ya. Bapak Ibu sekalian mau terus dikit, boleh Bapak Ibu sekalian? Komunikasi kan tidak harus bicara. Betul betul. Ya, iya. Komunikasi bawah sadar tuh lebih unik ya, Bapak sekalian ya. Jadi kalau misalkan saya ke Mas Umam saya gini, Mas Umam marah nggak kayak gini? Kan saya nggak ngomong apa-apa. Saya cuma ngomong gini. Ya, itulah yang kita sebut bawah sadar. Gitu. Gimana masih lanjut, Bapak sekalian? Mas Umam boleh lanjut dikit? Atau tapi tergantung kalau pada nggak mau lanjut, kita bisa akhiri. Lanjut, Master. Lanjut dulu ya, sebentar ya. Siap. Ya. Saya takut tadi ada yang di Papua udah mau tidur tuh ya, ngantuk. Besok mau kerja ya. Lanjut. Oke, kita lanjut ya Bapak sekalian ya. Ini belum kasih contoh masalahnya. Ya, kita lanjut dulu. Sampai kelar. Ya, sampai kelar. Ya, sampai kelar materi inilah. Kita lanjut ya. Iya, contoh katanya belum. Betul, Pak John. Iya, ini belum nih. Ya, saya kasih contohnya nih. Biar nanti pas tidurnya bleksek. Bleksek tau nggak Pak Mas Umam? Bleksek itu apa ya? Kalau mama saya bilang orang Jawa ya, orang Jawa itu bilang pulas, pulas ya. Bleksek itu pulas. Wah, saya sudah terdaftar peserta besok. Wah, luar biasa. Artinya khusus Pak Adi santai dia, karena udah daftar ya udah ya bisa tidur pulas karena besok ketemu gitu. Pulas tanpa mimpi, mimpi. Oke, artinya deep sleep gitu ya. Jadi ada light sleep, ada deep sleep, ada tengah-tengahnya namanya REM ya, Bapak sekalian. REM itu yang bermimpi, ya, rapid eye movement. Yuk, kita lanjut ya, Bapak sekalian ya. Dikit lagi, dikit lagi. Ya, ini kita lewatin dulu lah, ini di kelas ya, nanti ya Bapak sekalian ya. Jadi istilahnya kenapa ada hipnosis terselubung? Karena kita akan memadukan konsepnya James Braid dengan fiksasi mata dengan konsepnya Milton Erickson. Ini nanti saya akan jelaskan di kelas aja. Ya, atau Bapak Ibu sekalian kayaknya sudah di L1, di L2 udah hatam nih ya konsep ini. Oke, kita lanjut ya Bapak sekalian ya. Nah, ini yang saya mau jelaskan ke Bapak Ibu sekalian. 5 hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari hipnosis terselubung. Ini kalau nggak diperhatikan ini, hipnosis terselubungnya sia-sia atau nggak optimal Bapak sekalian. Gitu ya. Wah. Ya, nih, yang penasaran fokus dulu nih ke 5 hal. Ya. Yang pertama Bapak sekalian ini, kalau kita mau melakukan hipnosis terselubung, maka otomatis tentukan dulu maksud tujuannya yang jelas. Kalau maksud tujuannya nggak jelas, mendingan nggak usah pakai terselubung. Terselubung udah to the point aja. Tapi kalau kita tahu maksud tujuan yang jelas, contoh misalkan, saya pengen ditraktir sama Mas Umam, misalkan seperti itu. Nah ini kalau Mas Umam traktir dong, kan nggak enak ya. Nah ini pakai strategi. Nah ini yang kita sebut hipnosis terselubung. Agar dia suka sama saya, agar dia bisa nikahin saya, agar saya bisa ngelamar anaknya gitu misalkan. Macam-macam lah. Nah ini harus jelas maksud dan tujuannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hipnosis terselubung itu memang digunakan di saat tertentu saja ya. Kalau kepepet banget, hipnosis terselubung bisa dimainkan.
atau mau untuk bisnis, atau memang untuk tadinya sebuah hubungan yang retak gitu ya, gimana caranya untuk memperbaikinya lagi. Nah inilah hipnosis terselubung Bapak sekalian. Kemudian tentukan emosi yang mau kita harapkan. Saya ngomong sama A gitu ya. Saya ngomong sama si B, saya ngomong sama si C. Saya pengen, kalau saya ngomong sama si A, saya pengen si A itu jadi bahagia, jadi takut, atau saya mau uh, menekan dia agar dia ketakutan sama saya, itu beda-beda tuh Bapak sekalian. Ya, nggak mungkin kita perlakukan orang yang udah jadi ada karyawan anak buah kita dan ini kejar deadline, kita sikapnya santai. Bos, ini besok kita udah tahu kerjaan ini harus selesai malam ini gitu ya. Kita harus lembur-lembur. Karyawan dengan santai nanya, bos, ini kira-kira harus selesai malam ini gitu ya. Kemudian mimik kita, ya selesaikan saja lah seoptimal mungkin. Kan nggak mungkin gitu. Ya, kita harus ambil sebuah posisi pasang kuda-kuda untuk memotivasi agar selesai malam hari ini karena ditunggu sama board of director misalkan seperti itu. Ya, jadi emosi yang diharapkan juga kita harus siapkan seperti itu ya. Mau bikin orang jadi takut, bikin orang jadi sedih. Kalau motivator tuh jago-jago tuh. Kadang-kadang dia cerita tentang kesedihan, dia meneteskan air mata. Kemudian dia jadi apa ya? Dia bisa jadi motivator lagi, memotivasi gitu ya, semangat lagi. Nah, inilah yang kita sebut sebagai menentukan emosi yang kita harapkan. Yang ketiga adalah tentukan perilaku yang diharapkan. Apakah lawan bicara kita itu mau jadi peduli sama kita, mau jadi senang sama kita, mau jadi ngelamar kita, mau jadi beli barang kita kalau kita selling gitu ya, atau mau balas telepon kita dan lain sebagainya. Atau mau bayar utang, tadi kan ada tanya, gimana cara itu perilaku yang diharapkan. Jadi bayar utang sama kita. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah, nah ini, menjalin sebuah kedekatan. No akrab, nggak akan terjadi apa-apa. Jadi rahasianya adalah akrab. Ya, jadi malam hari ini sebelum tidur nih Bapak sekalian, sebelum kita akhiri, kita akan bahas struktur kata kedekatan atau akrab. Ini kalau waktunya cukup ya, Mas Umam ya. Ya, contoh menjalin sebuah kedekatan. Ini ada struktur katanya. Ya, dan simpel banget kok. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ya ini adanya di kelas ya Bapak sekalian. Pilih strategi apa yang tepat. Ya, kita ada 7 strategi hipnosis terhubung, pilih aja. Ya, nggak harus 7-7-nya dikeluarin. Kayak ibarat kalau kita udah bisa nangkis dan mukul balik ya sudah selesai. Lawannya istilahnya atemi gitu ya, lawannya udah melemah ya sudah selesai. Udah kita tinggalin aja. Ya nggak usah dikejar sampai lawannya kita babak belurin kan nggak usah gitu ya. Kira-kira seperti itu ya Bapak sekalian. Nah, uh, ini masih mau lanjut Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih contoh yang menjalin sebuah kedekatan. Lanjut ya, bener ya, ini mau selanjut ya? Atau udah cukup Bapak Ibu sekalian? Takutnya udah kemalaman. Nanggung, lanjut, dikit lagi. Dikit lagi, oke. Masih ada yang masuk. Lanjut ya, dikit lagi ya Bapak sekalian. Oke, saya kasih contoh ya. Ini bisa langsung praktekkan besok pagi gitu ya. Ini ada ya, kita sebut latihan membangun kedekatan. Ini kata kunci hipnosis terselubung. Nggak dekat, nggak efektif. Nggak dekat, nggak terselubung tuh. Harus dekat. Gimana caranya? SKSD, sok kenal, sok dekat. Ini rahasianya nih Bapak sekalian. Tapi saya introvert, ya belajar. Nanti lama-lama yang introvert lebih jago daripada yang ekstrovert. Kan kira-kira gitu ya. Ya, karena apa? Belajar, Bapak sekalian. Oke. Mulai sekarang, Bapak Ibu, mau yang introvert, mau yang extrovert, itu perlu melatih menggunakan pertanyaan. Jadi sekarang kita sifatnya adalah latihan tes ombak ya. Kan tadi saya udah tahu ilmunya, tes ombak. Artinya apa? Artinya kasih pertanyaan. Latih kita sebagai yang aktif. Jangan kita nunggu. Kita lempar sebuah pertanyaan. Itu ya, biar membangun kedekatan. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Nah, ini ada struktur katanya. 1, ya. Kalimatnya dimulai dengan ngomong-ngomong. Ya.
Pak, ngomong-ngomong Bapak hobinya apa? Jadi jangan sampai terjadi kalimat, Pak, hobinya apa? Nggak enak. Ya, Pak, ngomong-ngomong hobinya apa? Kira-kira gitu. Ya, itu adalah struktur kata agar apa? Agar orang mau curhat terkait sama hobinya. Pertanyaan yang paling mudah orang menjawabnya adalah hobi. Nah, kalau jawabannya saya nggak punya hobi, ya itu jawaban, nggak apa-apa. Baru nanti kita tanya lagi yang lainnya, seperti itu. Ya, tapi hindari untuk pertama kali ngomongin Pak anaknya berapa, itu tetot, nggak saya rekomendasikan. Ya, Pak udah nikah atau belum? Wah itu eh, nightmare ya, mimpi buruk kalau kita sampai bertanya, membangun kedekatan dengan cara-cara yang tadi ya, nanya-nanya jangan sampai salah. Oke. Kemudian saya kasih contoh yang kedua. Cara nanyanya, pakai oh iya. Kalau tadi kan pakai ngomong-ngomong gitu ya. Kedua pakai oh iya. Ya, jadi nanti ada tekniknya tuh Bapak sekalian sambil dicolek. Oh iya Pak, gitu. Ini ke atasan gitu, sambil colek. Kalau boleh nyolek gitu, kalau enggak, oh iya Pak, gitu. Oh iya Pak. Nah, ya, jadi harus dilatih tuh. Oh iya gitu ya. Oh iya Pak, boleh tahu aslinya dari mana gitu ya. Apapun lah. Ya, nanti oh iya Pak, ngomong-ngomong hobinya apa? Boleh dicampur sampai seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian tanya terkait dengan masa lalunya. Anggap kita beranggap semua orang tuh sekolah. Jadi kalimatnya Bapak dulu sekolah di mana, ya. Tapi dihindari dulu misalkan Bapak dulu kuliah di mana, belum tentu dia kuliah. Tapi kalau sekolah, ya sekolah di mana. Dia akan tanya lagi, sekolah mana Mas? SD, SMP, SMA? Oh iya, SD-nya di mana? Nanti berlanjut lagi SMP di mana, SMA. Itu semakin kita bisa berkomunikasi ke sejarahnya orang yang kita ajak bicara, otomatis itu adalah kata kunci untuk kita masuk ke pikiran bawah sadar orang itu. Itu ya. Kemudian makanan kesukaan. Ya, makanan kesukaan saat ibu kecil. Jadi bukan makanan kesukaan sekarang, tapi makanan kesukaan waktu kecil. Artinya apa? Artinya agar orang lawan bicara kita mengingat masa lalunya, masuk ke database kehidupannya, kemudian disitulah dia berkomunikasi dengan pikiran bawah sadarnya seperti itu. Kemudian, nah ini yang sering kali saya lakukan, mau pergi atau mau pulang. Kata struktur ini biasanya adalah kata yang paling efektif kalau saya pergi menggunakan kapal terbang atau pesawat atau kereta api. Misalkan di samping saya mau buka perbincangan apa. Kan nggak mungkin tiba-tiba, Bu, hobinya apa? Lah, apa gitu ya. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, kalimat yang ini. Bapak, Ibu, kalau misalkan ini saya sampai detik hari ini, saya masih takut naik pesawat ya Bapak sekalian. Jadi orang lain naik pesawat bisa tidur, nyaman, enak. Saya masih banyak doa tuh naik pesawat ya. Zikir gitu ya. Apalagi udah turbulen, saya butuh uh, lawan bicara saya gitu ya. Caranya bagaimana? Ya ini saya buka. Ya, sebelah kiri saya kayaknya ibu-ibu nih gitu ya. Itu saya bilang, kan turbulence gitu. Itu, Bu, Ibu pergi atau pulang? Dia pasti mau jawab. Oh, saya mau pergi, Mas. Oh, kalau misalkan kita dari Jakarta mau ke Lombok, misalkan seperti itu, otomatis mau pergi, ya rumahnya kan Jakarta. Gitu. Kita udah tahu dari situ. Ya, dan ini efektif banget Bapak sekalian untuk membangun kedekatan dengan istilah dengan struktur kata yang sederhana. Mau pergi atau mau pulang seperti itu. Nah, Bapak sekalian, contoh-contoh yang di atas ini ya walaupun ini udah efektif banget, tapi sebenarnya ada teknik yang kita sebut mind reading gitu ya. Atau kita sebut teknik membicara pikiran. Nah, karena waktunya udah mepet ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita akan sambung ya di kelas besok. Ya, yaitu hipnosis terselubung Bapak sekalian. Ini jadi banyak sekali ya kembangan-kembangan di mana kalau tadi kita belum menggunakan mind reading atau teknik membaca pikiran, tapi dengan struktur kata yang kita rubah, kita seakan-akan ya kita bisa membaca pikiran kita.
Saya kasih contoh satu aja ya. Nanti kan ke bawahnya jadi biar tidurnya pulas ya. Setelah ini baru kita bisa tutup. Oke ya. Satu ya, satu. Kita kalau tadi kan kita bilang ngomong-ngomong Bapak hobinya apa? Nanti kita masih nanya ke dia. Tapi kan dengan teknik mind reading, tanda kutip dengan hipnosis terselubung ini, kita seakan-akan kita tahu nih, ya, kita contohkan. Nah, ini kalimat. Oh iya Pak, hobinya olahraga ya, gitu. Beda ya, mirip kan, mirip tapi udah jadi beda banget. Artinya apa? Artinya kalau yang di atas ngomong-ngomong hobinya apa Pak, gitu ya. Artinya kita kalau yang pakai bawah kita bisa ngelihat, oh badannya atletis, badannya langsing, habis itu ya udah badannya pas nih pasti rajin olahraga gitu ya. Itu kan dari persepsi kita. Nah, kita tuangkan dengan kata-kata terselubung kita gitu ya. Itu belum lagi dengan teknik-teknik misalkan flattering, dengan teknik-teknik menggoda, dengan teknik banyak tekniknya Bapak-Ibu sekalian, dan ini nanti yang berkesempatan untuk ikut di kelas hipnosis terselubung, kita akan bahas besok dan lusa ya Bapak sekalian di kelas hipnosis terselubung. Nanti ada 7 strategi yang bisa kita pilih untuk mengeksekusi setiap struktur-struktur kata yang terselubung sehingga lawan bicara kita jadi nggak menyadari bahwa sebenarnya dia sedang kita hipnosis. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, udah kelewat waktu yang cukup lama, Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa join di kelas hipnosis terselubung, dan bagi yang sudah join, saya ucapkan terima kasih, congratulations, Bapak Ibu sekalian sudah memutuskan yang terbaik untuk diri Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Mas Umam yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Mohon maaf Bapak sekalian atas kekurangannya. Mohon maaf kalau misalkan saya ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabil taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, wow, wow. Luar biasa sekali materi malam hari ini, Bapak Ibu semuanya. Tidak terasa sudah hampir 2 jam kita ngobrol dan belajar bersama tentang bagaimana sih hipnosis terselubung itu. Yang tentunya hipnosis terselubung itu sangat-sangat bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu yang baru mulai dan juga yang sudah profesional hipnoterapis, bagaimana menyusun kata-kata ataupun menyusun skrip sugesti terselubung sehingga klien atau suyetnya itu dapat terpengaruh tanpa diketahui. Baik Bapak Ibu semuanya, karena kita sudah berada di penghujung kelas pada malam hari ini, bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk mengikuti kelas hipnosis terselubung yang diselenggarakan besok malam dan juga lusa, itu bisa menghubungi saya maupun teman-teman dari customer service di IHC untuk segera mendaftar. Dan juga bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah mendaftar yang hampir sudah di angka 30 orangan, itu kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya yang sudah memilih kelas hipno terselubung ini. Baik Bapak Ibu semuanya, kurang dan lebihnya mungkin kita akan akhiri kelas malam hari ini. Saya pribadi dan juga seluruh tim dari IHC yang mungkin pada saat pelayanan mulai dari pendaftaran di level 1 sampai pun pada saat ini mungkin ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam pelayanan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Mungkin sampai ketemu besok malam Bapak Ibu. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam Bapak Ibu warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Selamat Umam. Bapak Ibu istirahat. sekalian, terima kasih. Salam sukses, sehat, dan bahagia selalu. Saya izin live, Mas Umam ya. Siap, Bapak Ibu kita sekalian, izin bareng-bareng live. live ya Bapak Ibu semuanya. Oke. 1, 2, 3. Sampai jumpa dan sampai bertemu besok malam Bapak Ibu semuanya.
Bu Sandra, Pak Jaya, Pak Suwito, Bu Sumarni, Mbak Syarifah. Izin